Ya, jadi penangguhan penahanan ini pertama karena dari kami ada mengajukan permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan penahanan. Itu kita ajukan pada tanggal 21 Mei 2019, kemudian kita ajukan lagi kemarin tanggal 20 Juni. Nah, dalam hal ini waktu tanggal 21 Mei penangguhan penahanan itu dengan jaminan dari istri dan anak-anaknya Pak Sunarko. Nah, sedangkan yang tanggal 20 Juni ini pernyataan jaminan itu datang dari 102 purnawirawan TNI maupun Polri. Di sini ada semua daftar nama-nama mereka. Nanti bisa di-shoot ini, bisa diambil di sini. Nama-nama mereka beliau semua ada di sini sebagai penjamin. Kemudian berikutnya ada lagi di sini. Ya, terus kemudian di sini ada namanya Pak Zaki Anwar Makarim. Ya. Bisa ke kamera Pak mukanya Pak? Ya, Zaki Anwar Makarim. Kemudian ada itu beliau Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Zaki Anwar Makarim. Kemudian ada Laksamana TNI Purnawirawan Tejo Edi Purjatno. Kemudian ada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Glenn Kairupan. Kemudian Jenderal TNI Purnawirawan Agustadi Sasongko Purnomo. Kemudian ada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan J. Suryo Prabowo, ada juga di sini. Kemudian ada lagi Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat, ada juga di sini. Kemudian ada lagi untuk Pak Luhut. Untuk Panglima sendiri, Panglima Pak Luhut. Kalau dari Pak Luhut, saya mendapat kabar atau informasi, termasuk Panglima itu dari Kasubdit Tipidum, yaitu Pak Kombes Dadi, itu yang saya dapat informasi dari itu. Nah, dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, baik itu dari 102 purnawirawan TNI maupun Polri, dan kemudian mungkin juga ada dari Pak Luhut maupun dari Panglima. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Demikian. Untuk langkah ke depannya akan seperti apa Pak? Dengan Pak Sunarko, langkah ke depannya akan seperti apa? Ya, tentunya setelah ini mungkin kami akan minta diproses untuk dilakukan gelar perkara guna dihentikan perkaranya, seperti itu. Tapi status masih tetap sebagai tersangka. Sementara ini seperti itu, ya. Jadi nanti kalau seandainya sewaktu-waktu apabila dipanggil, ya kami akan datang untuk menghadiri pertemuan atau ada pemeriksaan selanjutnya dari pihak Barreskrim Mabes Polri. Pak, ini wajib lapor nggak Pak? Kenapa? Jadi kenakan wajib lapor. Di surat pemberitahuan penangguhan penahanan ini di sini dikatakan bahwa telah dilakukan penangguhan atau pengeluaran tahanan dari Barreskrim Polri yang dititipkan di rumah tahanan Guntur di Markas Polisi Militer Komando Daerah Militer Jaya yang ditahan sejak tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 21. Jadi apabila sewaktu-waktu misalkan kami mendapatkan telepon atau dari pihak Barreskrim, ya kita akan menghadirkan Pak Sunarko. Secara tegas tidak ada wajib lapor. Tidak ada. Pak, ini ada jaminan dari purnawirawan apa ini bantuan hukum dari TNI sendiri Pak? Kalau bantuan hukum dari TNI kemarin dari Babinkum sempat ditawarkan kepada Pak Sunarko, namun karena Pak Sunarko juga adalah salah satu pendiri daripada Advokat Senopati 08 dan beliau adalah Dewan Pembina kami. Jadi dalam hal ini kami nyatakan bahwa sementara ini kita belum perlu dulu gitu, karena ini memang prosesnya sudah mendekati final pada saat itu. Itu baru kemarin Babinkum menghubungi Pak Sunarko. Kondisi Pak Sunarko sendiri saat ini gimana dan nanti dipasang? Oh sudah, di sini tadi selesai sholat Jumat sudah bisa pulang gitu. Tapi karena ada beberapa tamu, tadi ketemu dengan Pak Kiflan juga, ketemu dengan beberapa dari TNI, jadi baru sekarang
pulang. Berarti ada yang menjemput juga ya Pak, pejabat yang menjemput atau tokoh? Oh yang tidak ada. menjemput? Oh dari keluarga sendiri Pak? Dari keluarga? pihak keluarga, ibu dalam hal ini adalah istrinya Pak Sunarko dan anaknya Mbak Ita sama menantunya Mas Rama. Kalau Pak Kiflan datang untuk menjemput atau? Oh bukan, kan tahanannya kan iya, kebetulan maksudnya satu rutan, Iya, cuman iya. beda kamar aja. Iya. Apa yang dibicarakan Pak? Bagaimana? Sehat, alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan Pak Kiflan juga bisa bebas juga. Apa dengan Pak Kiflan? Ada obrolan Pak Kiflan Pak? Yang diobrolin apa dengan Pak Kiflan? Ya untuk lebih berhati-hati di dalam berbicara ya itu supaya tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, dan hati-hati juga dengan tamu-tamu yang tiba-tiba merekam kemudian memviralkan. Itu kan juga seperti kan kemarin kan Pak Sunarko juga tidak tahu kalau ada yang merekam kemudian memviralkan, karena kan ada yang bertanya, Pak kalau seandainya nanti di KPU putusannya seperti ini gimana nih Pak? Nah itu kan beliau spontan aja jawab. Pak, tapi terkait dengan tuduhan penyelundupan Ini lakukan konferensi pers ya, kita membantah itu gitu loh ya, karena pertama tentang pasal satunya itu kan ada melakukan penyeludupan ya kan, yang jelas kalau penyeludupan itu dari luar Indonesia masuk ke dalam Indonesia, ke negara kita gitu loh, dari luar negeri masuk ke negara kita. Nah dalam hal ini kan tidak ada gitu. Senjata yang dimaksud itu kan adalah merupakan senjata bekas perang di beberapa negara yang kemudian ya kan berakhir di posisi ada di GAM ya. Terus kemudian pada saat Bapak selaku Panglima Kodam ya kan Iskandar Muda melakukan operasi intelijen, didapatlah 3 senjata itu tadi, AK-472 dan M16 versi A1 itu. reaksinya sendiri Pak setelah mendengar dua tahanan? Kenapa? Reaksinya Pak Sunarko sendiri? Ya Pak Sunarko dalam hal ini karena dia merasa tidak bersalah dan merasa tidak pernah berbuat sebagaimana yang dituduhkan, ya tentunya dia senang ya, karena tentu dia bisa hidup udara bebas dan bisa menjalani kehidupannya secara normal kembali ya kan. Biar bagaimanapun kan beliau kan sudah memasuki usia di atas kepala 65 ya, 66 tahun gitu. Tapi tetap ada pengawasan khusus nggak sih? Oh tidak ada. Entah kalau ada pihak-pihak tertentu yang mengawaskan, saya tidak tahu ya, mengamati itu segala macam. Mudah-mudahan tidak. Gitu.